Musik dangdut yang ear-catching, beserta liriknya yang menarik, membuka film keluarga Markum. Adegan pertama berupa gambar Fajar mulai mengintip langit Jakarta. Kemudian berlanjut pada sebuah rumah sederhana. Muncullah Markum, sang tokoh utama, membuka jendela, kemudian ia beserta anak-anak dan istrinya mulai aktivitas pagi mereka. Markum siap-siap ngantor, sedangkan anak-anaknya bersiap sekolah, dan istrinya sibuk dengan pekerjaan rutin ibu rumah tangga. Ingin meneruskan kesuksesan film Kejarlah Daku Kau Kutangkap, salah satu sutradara terbaik Indonesia, Chairul Umam, langsung membesut sequelnya, yakni Keluarga Markum. Pada film yang rilis tahun 1986 itu, Chairul Umam masih mempercayakan penulisan skenario kepada Asrul Sani. Para pemain Kejarlah Daku Kau Kutangkap masih pula menggawangi film Keluarga Markum. Sebut saja Ikra Negara sebagai Markum, Uli Arta sebagai Marni, dan Lydia Kandau sebagai Mona. Hanya saja tokoh Ramadan yang sebelumnya diperankan oleh Denny Miswar menjadi tanggung jawab seorang Duyan. Kerja keras kru dan pemain pun diganjar dengan sebuah penghargaan pada ajang Festival Film Bandung tahun 1989 sebagai pemenang dari kategori film komedi terpuji. Lain dengan Kejarlah Daku Kau Kutangkap yang fokus pada kisah Ramadan dan Mona, sequelnya justru mengisahkan Markum dan keluarganya. Setelah bertahun-tahun menikah, Markum dan Marni memiliki dua putri ABG bernama Ikum dan Bunga. Meski begitu, keduanya tetap kesulitan untuk mencari keserasian satu sama lain. Markum dan Marni tak jarang berselisih paham, padahal yang menjadi pertentangan pun bukan hal-hal prinsipil. Menyedihkan sebetulnya, tapi entah bagaimana Chairul Umam berhasil mengemasnya menjadi sebuah komedi cerdas. Markum masih dengan karakternya yang kaku dan terlalu jujur, sedangkan Marni adalah perempuan yang seringkali senewen. Dalam balutan sikapnya yang galak, Marni tetap perhatian dan menyayangi Markum. Seperti setiap Markum hendak pergi bekerja, Marni tak pernah lupa untuk memakaikan syal di leher Markum, supaya suaminya itu tidak masuk angin katanya. Pada 6 bulan pertama pernikahan mereka, sikap Markum memang melunak. Tiba-tiba saja ia menjadi seorang pria romantis dan mesra. Namun selepas itu, Markum kembali pada sifat awalnya, seorang yang kaku, dingin, dan non-kompromistis. Itulah pangkal dari segala perselisihan mereka. Marni selalu mendamba suaminya menjadi mesra kembali. Namun ia tidak bisa mengungkapkan secara gamblang keinginannya tersebut pada Markum. Ia hanya bisa mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya, Mona. Markum di sisi lain sudah merasa kemesraan itu tidak perlu. Apalagi mereka sudah memiliki 2 anak yang beranjak remaja. Sudah bukan eranya lagi untuk orang tua, karena kasih sayang dan perhatian harus dicurahkan sepenuhnya pada anak-anak. Begitulah pandangan Markum. Sikap non-kompromistis Markum kemudian terlihat jelas ketika ia mulai menerapkan aturan-aturan konyol dalam rumah tangganya. Ia membeli stopwatch dan memberikan batas waktu terhadap aktivitas-aktivitas seperti mandi, ngepel, kunjungan tamu, dan lain sebagainya. Sampai Ikum melakukan protes dengan mogok makan dan bertengger di atas pohon seharian. Ia tidak mau turun sebelum ayahnya menandatangani surat tuntutan. Meskipun terkesan dingin, kaku, dan kelewat strik, Markum sebetulnya adalah seorang penyayang. Seperti ketika Ramadan mendapat mobil dari kantor, Marni beserta Ikum dan Bunga menjadi iri. Mereka bertanya kenapa ayahnya tak pernah meminta mobil dari kantor atau menuntut naik pangkat dan naik gaji. Sederhananya, mereka ingin jalan-jalan satu keluarga, hal yang sangat jarang bahkan hampir tidak pernah mereka lakukan. Tentu saja usulan itu langsung ditolak Markum dengan keahliannya berbicara. Tetapi tanpa sepengetahuan keluarga di rumah, Markum di kantor menemui bosnya dan mengajukan kenaikan pangkat. Namun ditolak, karena jabatan Markum sesungguhnya adalah yang tertinggi kedua setelah direktur.
Ramadan dan Mona akhirnya menjadi perantara dalam memperbaiki rumah tangga Markum. Sebagaimana dulu di film Kejarlah Daku Kau Kutangkap, Markum dan Marni menjadi jembatan dalam mempersatukan kembali Ramadan dan Mona yang sedang di ujung tanduk perceraian. Saya pribadi puas dengan plot yang disuguhkan. Para pemainnya merupakan pemain watak yang sudah merepresentasikan dengan baik karakter mereka masing-masing. Sebuah kisah keluarga sederhana dengan properti-properti yang sederhana dan natural, sehingga saya sebagai penonton pun merasa tak ada jarak. Namun saya merasakan ada satu kekosongan pada karakter Ramadan. Duyan memainkan perannya dengan baik, plus lebih tampan pula, hanya saja ia membawa warna baru dari seorang Ramadan. Bukan seperti Ramadan yang dulu diperankan Deddy Mizwar. Ini seperti membayangkan Sidul yang biasa diperankan oleh Rano Karno, kemudian ganti menjadi Dwi Sasono misalnya. Overall, Keluarga Markum boleh menjadi tontonan komedi alternatif bagi yang sudah muak dengan komedi-komedi slapstick, apalagi drama-drama tak berkesudahan. Kelucuan film ini dapat ditangkap dari dialog-dialognya yang bernas dan gestur para pemainnya yang apik dalam memerankan karakter masing-masing. Ada sebuah kisah